Selamat datang di YouTube Lang. Tonton sampai habis videonya. Urutan yang paling atas akan mengejutkan kalian. Apakah kalian pernah diundang ke pesta atau menyelenggarakan pesta? Jika kalian berpesta, apa yang biasanya kalian lakukan? Menari, bernyanyi, atau makan hidangan yang disediakan adalah hal yang paling umum kita lakukan di sebuah pesta. Nah, omong-omong soal pesta, ada beberapa pesta yang gak seperti pada umumnya nih. Pesta-pesta, barbar yang melibatkan seks dan makanan ekstrim. Bahkan ada yang sampai menimbulkan keributan dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tulis di komentar hal paling gila yang pernah kalian lihat atau lakukan di dalam sebuah pesta. Berikut ini adalah pesta-pesta paling liar yang ada di dalam sejarah. Nomor 1. Pesta Amoral Sodom. Urutan pertama video hari ini adalah pesta yang diadakan oleh kaum Sodom. Kaum Sodom ini dikenal sebagai kaum yang sangat suka berfoya-foya dengan menyelenggarakan pesta. Dan mereka dikisahkan adalah kaum yang menyimpang karena suka mencuri, merampok, dan berbuat jahat. Selain suka melakukan kejahatan, ternyata kaum Sodom ini adalah kaum pertama yang melakukan hubungan sesama jenis. Kota yang ditempati oleh kaum Sodom bahkan dipenuhi dengan tempat-tempat prostitusi. Menurut catatan, pesta yang diadakan kaum Sodom bukanlah pesta biasa yang hanya melibatkan minuman keras. Tetapi kaum Sodom melibatkan hubungan seksual sesama jenis, di mana lelaki berhubungan badan dengan sesama lelaki, dan begitu pula dengan para perempuan. Mereka melakukan pesta ini untuk bersenang-senang, dan di dalam banyak kitab agama Samawi, kaum Sodom ini dihukum karena perbuatan keji mereka. Kota yang mereka tempati dilanda gempa besar, hingga kota tersebut hancur lebur. Nomor 2. Perjamuan Chestnuts. Di urutan kedua, ada pesta yang disebut perjamuan Chestnuts. Setelah melihat namanya, mungkin yang kalian pikirkan adalah perjamuan yang menyajikan kacang kastanya. Tapi tidak, namun untuk dipunguti. Pada tahun 1501, seorang paus di Vatikan yang dikenal sebagai Paus Alexander VI atau Paus Borgia mengadakan sebuah perjamuan di mana dia mengundang para bangsawan dan petinggi gereja Katolik. Awalnya, perjamuan ini berjalan lancar dan normal seperti perjamuan pada umumnya. Makan bersama, minum anggur. Namun semuanya mendadak berubah menjadi kacau, sebab ternyata perjamuan yang diadakan Paus Alexander VI bukanlah perjamuan biasa. Siapa sangka kalau sang paus yang ahli agama akan mengundang beberapa pekerja seks komersil untuk meramaikan pesta yang diadakannya. Perjamuan itu berubah menjadi ricuh saat sang tuan rumah meminta para PSK untuk naik ke atas meja dan menari striptis di depan semua tamu undangan. Para PSK yang disewa pun menari dengan gerakan erotis untuk menggoda para tamu undangan. Tadinya para penari striptis itu masih menggunakan baju, namun lama-kelamaan baju mereka lepas satu persatu hingga akhirnya mereka telanjang. Para pelacur yang dipekerjakan oleh paus itu pun memunguti kacang kastanya yang mulai disebar di lantai dengan keadaan tidak mengenakan sehelai kain pun. Selain membuat tamunya melihat hal yang tidak senonoh, sang paus juga membuat tamunya melakukan tindakan yang tidak pantas dengan membuat kompetisi bersetubuh. Bahkan paus sendiri yang akan memberikan hadiah pada siapapun yang bisa menyetubuhi pelacur yang paling banyak. Nomor 3. Pesta Kamasutra di India. Pesta yang kali ini tidak benar-benar sebuah pesta atau perjamuan yang memiliki kisah dan latar belakang khusus. Namun, banyak sejarawan yang percaya bahwa hal ini memang pernah terjadi di masa lalu. Sebenarnya tidak ada catatan tertulis tentang kisah pesta yang ada di India ini. Walaupun begitu, masih ada bukti bahwa peristiwa ini pernah digelar di masa lampau. Yang menjadi bukti bahwa pesta erotis ini pernah ada adalah relief yang ada pada tembok candi yang ada di desa Khajuraho. Ukiran-ukiran candi tersebut menggambarkan beberapa orang yang sedang berhubungan seksual yang terinspirasi Kamasutra. Kamasutra sendiri adalah anutan yang digunakan oleh masyarakat India kuno. Sebenarnya relief yang ada di candi ini tidak memiliki jalan cerita atau latar belakang tersendiri. Dan ukiran-ukiran yang ada di tembok hanya menggambarkan apa yang masyarakat anut pada saat itu. Nomor 4. Pesta bir di Mesir.
Pesta yang satu ini bertempat di Mesir kuno di mana dewa-dewi masih dipercaya ada. Pesta ini adalah pesta yang tidak memiliki nama. Namun, pesta ini tercatat dalam sebuah relief kuno. Pesta yang satu ini masih melibatkan minuman keras dan hubungan intim. Hanya saja, pesta ini dilakukan untuk menghormati dewa matahari. Bangsa Mesir kuno yang sudah mengetahui cara membuat bir menjadikan minuman tersebut sebagai hidangan utama selain makanan yang mereka sajikan. Sebelum mencapai acara inti, tamu-tamu yang datang akan disambut dengan kelopak-kelopak bunga. Pesta yang mewah ini sayangnya hanya bisa dihadiri oleh kaum menengah ke atas. Dan rakyat miskin yang tidak bisa menghadiri pesta ini hanya bisa menikmati makanan mereka. Acara inti pesta ini adalah minum-minum dan berhubungan intim dari malam sampai pagi menjelang. Cara penghormatan yang sangat unik, bukan? Nomor 5, Pesta Bacchanalia di Roma. Seperti pesta yang sebelumnya, pesta Bacchanalia yang diadakan di Roma ini awalnya juga digunakan untuk menghormati dewa dari kepercayaan yang mereka anut. Namun, lambat laun makna pesta ini berubah. Pesta Bacchanalia ini awalnya diadakan untuk menghormati dewa Bacchus, yang dikenal sebagai dewa anggur dan kesuburan. Pesta ini awalnya hanya bisa dihadiri oleh perempuan, namun lambat laun para lelaki mulai berpartisipasi di dalam pesta ini. Dan kemudian, pesta ini berubah menjadi pesta seks di mana siapapun bisa dengan bebas melakukan hubungan intim beramai-ramai. Tidak ada peraturan khusus untuk mengikuti pesta ini. Bahkan semua orang bisa dengan bebas memilih partner. Bahkan hewan seperti kuda pun diperbolehkan untuk berpartisipasi. Selain bebasnya berhubungan badan, orang-orang juga dipersilakan untuk menari dan bernyanyi sembari menikmati santapan yang disiapkan. Pesta yang bisa dibilang cukup liar ya. Nomor 6, Makan besar di Cina. Berbeda dengan pesta yang sebelumnya, pesta yang ini hanyalah sebuah perjamuan biasa sebagai tanda perdamaian. Tapi apa sih yang membuat perjamuan ini masuk ke dalam daftar ini? Perjamuan ini tidak melibatkan seks, tetapi perjamuan ini menjamu tamunya dengan makanan-makanan yang tidak biasa. Perjamuan ini mengambil tempat di Cina pada tahun 1720. Perjamuan ini diadakan sebagai tanda damai antara suku Han dan Manchu, sekaligus untuk merayakan ulang tahun Kaisar Shengni dari dinasti Kangxi. Pesta besar ini diadakan selama 3 hari. Perjamuan ini menyajikan hingga lebih dari 300 hidangan untuk dinikmati para tamu. Hidangan yang disajikan termasuk sup daging macan tutul, olahan ekor badak, hingga daging punuk unta. Makanan yang disajikan sangat ekstrim ya. Apakah kalian akan memakannya jika diberi? Nomor 7, Pesta Kaisar Nero di Romawi. Pesta yang diadakan Kaisar Nero ini adalah pesta yang cukup sadis. Mengingat penyiksaan menjadi salah satu bagian utama pesta ini. Di sini, Kaisar Nero akan membakar hidup-hidup budak yang ia punya. Kaisar Nero dikenal sebagai orang yang boros karena dia sering menyelenggarakan pesta yang sangat besar hingga menguras kas negara. Rumornya, pesta-pesta yang diadakan selalu melibatkan anggur, wanita, dan pembantaian. Diceritakan bahwa Kaisar Nero akan minum anggur sampai mabuk bersama tamu-tamunya. Setelah mereka tidak sadar, Kaisar Nero akan memanggil para budak yang diselimuti ketakutan. Lalu, yang dilakukan Kaisar Nero adalah mengikati para budak laki-lakinya dengan kayu, lalu mengolesi tubuh mereka dengan tar. Dan setelah mendapat isyarat dari sang kaisar, para budak yang malang itu dibakar hidup-hidup. Kaisar Nero menyaksikan hal tersebut ditemani dengan para penari wanita yang tidak memakai pakaian satupun. Untung saja di zaman modern ini, hak asasi manusia sudah ada. Jadi tidak ada lagi manusia yang disiksa hanya untuk kesenangan semata. Nomor 8, Open House Gedung Putih.
Pesta di urutan ke-8 adalah pesta biasa yang diadakan untuk merayakan dinobatkannya Presiden baru Amerika Serikat. Tapi siapa sangka, pesta yang terdengar sangat biasa ini bisa menimbulkan keributan sampai sang presiden harus membuat anggaran sendiri untuk ganti rugi. Pada saat akan dinobatkan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-7, pada tahun 1829, Andrew Jackson menggelar acara di Gedung Putih, di mana semua rakyat dapat memasuki Gedung Putih dan melihatnya disumpah menjadi presiden. Akan tetapi, tanpa disangka siapapun, bahkan sang presiden sendiri pun, ribuan bahkan puluhan ribu rakyat datang ke Gedung Putih karena ingin mengucapkan selamat pada Presiden Jackson. Karena rakyat yang datang sangat banyak, suasana di Gedung Putih menjadi ricuh dan tidak terkontrol. Bahkan ada beberapa orang yang membuat masalah karena tidak sadar dan sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Oknum-oknum yang memancing keributan itu bahkan merusak perabotan dan dekorasi yang ada di gedung kepresidenan tersebut. Bahkan menurut catatan sejarah yang ada, konon Presiden Jackson harus melompat keluar jendela untuk menyelamatkan diri. Keadaan kembali terkendali saat pemerintah menjanjikan akan memberi free flow, minuman beralkohol jika mereka bisa segera kembali ke rumahnya. Setelahnya, Presiden Jackson meminta Kongres Amerika Serikat untuk membuat anggaran untuk memperbaiki hal-hal yang dirusak. Warga Amerika Serikat barbar sekali ya. Nomor 9, Pesta Beltane. Pesta yang satu ini diadakan oleh bangsa Viking di daerah Irlandia, Skotlandia, dan Pulau Man. Seperti pesta yang diadakan oleh masyarakat kuno lainnya, Pesta Beltane ini diadakan untuk menyambut musim panas yang biasanya datang di bulan Mei. Saat musim panas dimulai, orang-orang mulai melepaskan hewan ternaknya di padang rumput. Saat malam tiba, api unggun mulai dinyalakan. Asap dan abu dari api unggun dipercaya dapat melindungi mereka. Begitu api unggun sudah menyala, orang-orang beserta ternak mereka mulai berjalan mengelilingi api unggun itu. Tujuan dari semua ritual ini adalah menyucikan diri di awal musim panas. Sedangkan acara utama dari pesta ini adalah berhubungan badan, dan mereka bebas memilih pasangannya. Nomor 10, Zibal dis Ardon. Pesta yang berujung ke kekacauan ini terjadi di Prancis pada era pemerintahan Raja Charles ke-6. Peristiwa Zibal dis Ardon merujuk pada peristiwa di mana seorang raja hampir mati terbakar karena sebuah pesta pada tahun 1393. Sebuah pesta diadakan guna merayakan pernikahan Raja Charles VI dan Putri Isabel. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ini akan membawa malapetaka bagi Raja Charles. Raja Charles yang dijuluki Raja yang Gila ini memiliki ide yang sedikit konyol, yaitu menggunakan kostum monster berbulu. Ia bahkan mengajak 5 temannya untuk melakukan hal serupa. Raja Charles melakukan itu semata-mata untuk menarik perhatian. Seperti menjadi raja saja ternyata masih tidak cukup ya untuk mencuri perhatian rakyat. Malapetaka dimulai saat para tamu ingin melihat kostum berbulu yang tampak unik itu. Karena pesta diadakan saat malam, orang yang ingin melihat kostum tersebut mendekatkan obor mereka dan tanpa sengaja menyulut api yang akhirnya membakar 4 dari 6 pria yang mengenakan kostum berbulu itu. Sedangkan 1 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam tong anggur. Peristiwa tersebut membuat keributan dan seisi ruangan panik melihat raja mereka terbakar. Beruntung Raja Charles VI selamat setelah bersembunyi di bawah rok bibinya dan disiram air oleh pengawal istana. Sepertinya Raja Charles harus berhati-hati lain kali ya.